Jadi kalaupun memang kita mau menekan angka kecelakaan di jalan, maka kita tekan dulu angka pelanggarannya. Sudah terpasang sebanyak 127 kamera titik. Di luar kendaraan bermotor belum bisa tercapture, tapi bisa digambarkan. Untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas, Polri tidak akan pernah mampu bekerja sendiri. Kami membutuhkan peran serta segenap lapisan masyarakat. Halo Indonesia, bertemu kembali kita di Case Close bersama saya Edison Sihan. Kali ini kita berbincang soal lalu lintas, khususnya ETLE. Seperti video kita kemarin, kita sudah bahas soal ETLE ini, supaya lebih jelas bagaimana prosesnya, apa kendalanya. Kita sudah diterima oleh orang yang memiliki kewenangan, orang yang memiliki otoritas untuk bicara soal ETLE, khususnya di Polda Metro Jaya, yaitu Komisaris Besar Polisi Komarudin SIK MM. Terima kasih Bang sudah menerima kami di tempat yang indah ini. Selamat datang di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kita tentunya akan berdiskusi tentang ini, khususnya tentang ETLE ini. Kita tahu ETLE ini sudah beroperasi sekitar 4 tahun lalu ya, kurang lebih 4 tahun lalu. Plus minusnya tentu ada dan evaluasi terus dilakukan. Nah, berdasarkan informasi, kalau tolong dikoreksi Pak Komarudin ya, Bang Komarudin, sekitar mencapai 30 ribuan masyarakat pelanggar lalu lintas yang tercapture dengan ETLE, yang sebanyak sehingga sekarang sekitar 130-an kamera ya yang tersebar di berbagai penjuru ibu kota. Nah, apa yang bisa disampaikan tentang ETLE ini? Kok pelanggaran itu begitu banyak gitu kemarin itu? Electronic Traffic Law Enforcement atau yang kita kenal dengan ETLE, ini adalah sebuah konsep penegakan hukum berbasis teknologi, di mana tentu konsep ini ataupun program ini didesain, dibuat sedemikian rupa untuk memutus mata rantai. Adanya negosiasi, tawar-menawar, kemudian juga transaksional dengan petugas, yang kita harapkan bahwa setiap perilaku pengguna kendaraan bermotor yang melanggar ini langsung tercapture oleh ETLE. Kamera kita ini ya. Perkembangannya sampai dengan saat ini, wilayah hukum Polda Metro Jaya sudah terpasang sebanyak 127 kamera titik ya, 127 titik kamera ETLE pada ruas jalan tertentu. Artinya bahwa belum semua tercover oleh kamera ETLE. Seperti yang tadi Abang sampaikan, perharinya rata-rata 30.000 yang tercapture. Itu baru yang melintasi ruas jalan yang terpasang ataupun terpantau oleh kamera ETLE. Di luar itu masih sangat banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, inilah yang coba kami sampaikan, bahwa Kamsel Tipcar Lantas, keamanan akan berimplikasi pada keselamatan. Ketertiban akan berimplikasi pada kelancaran. Jadi kalaupun memang kita mau menekan angka kecelakaan di jalan, maka kita tekan dulu angka pelanggarannya. Kalau kita mau menekan angka pelanggaran, tentu dibutuhkan setiap orang. Ini bahasanya setiap orang, artinya siapapun yang berada pada ruang jalan harus tertib. Semuanya di sana, ada pesepeda, ada pejalan kaki, ada pengguna roda 2, roda 4, semuanya menggunakan fasilitas jalan, dia harus tertib tanpa terkecuali. Yang beraktivitas di ruas jalan ya. Kenapa demikian? Dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi di Jakarta dengan kapasitas ruang jalan yang tentunya sangat terbatas, maka semakin hari akan semakin padat. Ini pasti.
hal yang tidak bisa dihindari, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari Jakarta semakin padat, itu pasti sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana kita mengelola, tentunya dibutuhkan perilaku pengguna jalan. Setiap orang pengguna jalan ini harus taat, tertib. Saat ini electronic traffic law enforcement mampu mengcapture setiap pelanggaran pengguna kendaraan bermotor. Nah, ini saya garis bawahi lagi, pengguna kendaraan bermotor. Baik roda 2. Di luar kendaraan bermotor belum bisa tercapture, tapi bisa digambarkan. Ya, jadi ETLE ini memberikan gambaran kepada kita tentang situasi di jalan. Seperti apa sih kondisi jalan kita, seperti apa sih kondisi lalu lintas kita. Ada nggak hambatan-hambatan di sana? Apa yang menyebabkan dia terhambat? Ada pelanggaran kah? Atau ada mungkin orang yang sembarangan parkir kah? Atau mungkin ada orang yang sembarangan nyebrang kah? Di sanalah. Namun yang bisa tercapture oleh ETLE baru pengguna kendaraan bermotor. Pengguna kendaraan bermotor ini bukan hanya roda 2. Namanya saja pengguna kendaraan bermotor. Semua kendaraan yang digerakkan dengan motor, baik roda 4, kemudian bis, kemudian truk dan lain sebagainya, dapat di-capture oleh kamera. Dapat di-capture oleh ETLE. Harapan terbesar bahwa karena berbicara masalah lalu lintas ini sudah merupakan seperti kebutuhan kebutuhan pokok, primer ya, kebutuhan pokok ya. Sekarang aktivitas masyarakat itu menggunakan kendaraan, membutuhkan sarana prasarana transportasi ataupun lalu lintas, baik dia ada kendaraan pribadi, kemudian angkutan massal. Nah, inilah yang tentunya mewarnai aktivitas Jakarta dengan kesibukan, kepadatan. Kita ketahui Jakarta sebagai pusat perkantoran, bisnis, ekonomi, semuanya ada di sana. Sebenarnya masyarakat luas, publik juga memberikan apresiasi ya terhadap Polri yang telah mampu menggunakan teknologi ini untuk membantu penegakan hukumnya. Tetapi kalau kita lihat tadi jumlah pelanggaran itu seakan-akan tidak ada efek jerah gitu ya. Nah, ini apa yang perlu kita evaluasi ini? Apakah terus seperti ini melakukan, kan sebenarnya terus terang kita harus evaluasi. Kok pelanggar banyak terus sih? Artinya ada kesadaran yang belum tumbuh dan berkembang gitu. Bagaimana kita Polri sebagai penanggung jawab Kamseltip Carlantas itu loh? Untuk menciptakan ataupun mewujudkan Kamtipmas, untuk mewujudkan Kamseltip Carlantas, Polri tidak akan pernah mampu bekerja sendiri. Kami membutuhkan peran serta segenap lapisan masyarakat dan siapapun yang ada di dalam. Semua stakeholder ya. Tentu harapan Jakarta, Indonesia menjadi daerah ataupun negara yang aman, tertib, ya semuanya harus ikut berperan serta. Termasuk juga masalah Kamseltip Carlantas, ya semuanya harus ikut berperan serta. Dibutuhkan, karena kalau mengandalkan kehadiran petugas di lapangan, petugas yang hadir di lapangan, tentu dengan jumlah kendaraan saja ini tidak mencukupi. Yang sudah tidak anggota lalu lintas kita sebar di tiap penjuru, ini tidak akan semua penjuru tercover oleh petugas lantas untuk sekedar mengawasi. Nah, oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berperan serta, ikut memberikan ikut pengawasan, karena dalam undang-undangnya ada. Undang-undang mengatakan bahwa masyarakat, setiap orang berhak dan berkewajiban untuk ikut serta menjaga tatanan di bidang lalu lintas. Peran serta masyarakat juga diberikan peluang kan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ada. Peran serta masyarakat. Jadi bukan berarti kita mau lepas tangan, bukan berarti kita mau cuci tangan. Ini tugasnya polisi, ya tidak bisa. Semuanya harus. Pada saat sisi-sisi ruas jalan ataupun titik-titik yang tidak saat itu tidak ada petugas, atau saat itu mungkin belum tercover oleh kehadiran kami, ini dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana sebuah konsep community policing, yang kalau kita sederhanakan konsep community policing ini, ya tentu menjadi polisi bagi diri sendiri, menjadi polisi bagi keluarga sendiri, dan menjadi polisi untuk lingkungan. Jadi dimanapun kita berada kita mampu. Berkaca pada beberapa
beberapa wilayah atau beberapa negara yang mungkin kita kunjungi, di mana di sana peran serta masyarakatnya begitu tinggi, aktif, ikut memberikan sanksi sosial bagi setiap perilaku-perilaku yang tidak lazim, perilaku-perilaku yang mengancam keselamatan orang lain, perilaku-perilaku yang mengancam ketertiban di lingkungannya, mereka bereaksi. Mereka memberikan sanksi sosial, entah mulai dari mungkin dari gestur, dari tatapan, dari ucapan. Nah, ini yang mungkin dibutuhkan, ya dengan harapan, dengan kondisi demikian, terciptalah sebuah situasi, kondisi yang memang lingkungan itu nyaman. Ya, walaupun dengan ya peradaban kita yang terus berkembang maju, berkembang pesat, kemudian juga kebutuhan akan sarana transportasi yang semakin besar, kemudian masyarakat kita yang mungkin masih pada pola transisi antara penggunaan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum, angkutan massal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, walaupun mungkin jumlahnya masih belum mencukupi. Fasilitas yang diharapkan juga mungkin dalam proses terus perbaikan. Nah, ini kan upaya-upaya yang artinya bahwa untuk mengcover seluruh aktivitas ini bisa terwujud. Nah, kita nggak boleh kita mungkin sulit menyangkal bahwa kondisi lalu lintas sekarang kita ya seperti saat ini menimbulkan kejenuhan, bahkan stres ya bagi para pengguna jalan, khususnya di kota-kota besar dan lebih terkhusus lagi di Jakarta. Nah, supaya agak sedikit terbantu masyarakat itu agar ada rasa nyaman gitu ya, supaya jangan tidak gelisah lagi dengan kehadiran etle ini. Mungkin Pak Komarudin sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya bisa menjelaskan dulu ke masyarakat. Kayak apa sih proses etle itu hingga proses dendanya atau bagaimananya gitu, supaya jangan ada penuh loket ini diblokir, nah gitu. Ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa etle ini adalah penegakan hukum berbasis teknologi. Kalau sudah kamera nggak bisa tawar-menawar lagi, nggak bisa dinego-nego lagi. Termasuk petugas kami pun yang kami turunkan di jalan saat ini fokus hanya untuk melakukan pengaturan. Karena memang volume kendaraan yang semakin hari akan semakin tinggi. Kemudian, sebelumnya kami sampaikan juga bahwa tilang manual tetap berjalan ya. Tilang manual tetap berjalan. Tertentu, ya. Ini untuk pelanggaran-pelanggaran yang memang yang pertama sekali tidak tercover oleh etle, ruas-ruas jalan. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan. Contoh misalnya balap-balap liar, kemudian juga yang saat ini marak juga operasional dari kendaraan-kendaraan besar yang over dimensi, overload. Nah, ini juga menjadi sasaran kita untuk menggunakan tilang-tilang karena mereka biasanya beroperasi pada ruas-ruas jalan yang tidak tercover oleh etle. Proses etle sendiri, begitu masyarakat tercapture, maka kita akan berikan informasi. Kalau sebelumnya kita menggunakan surat, ini yang butuh waktu. Terkadang juga surat ini tidak sampai kepada pemilik kendaraan, karena pemilik kendaraannya masih belum balik nama, masih atas nama orang lain. Begitu kita kirim, loh ini kan mau kendaraan sudah saya jual. Nah, ini masih dalam proses belum single identity. Jadi pemilik kendaraan itu masih mengatasnamakan orang lain. Kemudian juga kita memberikan saat ini kita kembangkan dengan melalui pesan-pesan singkat melalui WhatsApp yang kita sampaikan, dan itu sudah otomatis saat itu maka STNK-nya terblokir. Begitu yang bersangkutan tidak membayarkan denda tilangnya, kita kenakan denda maksimal. Karena sistem hukum kita, polisi tidak berhak untuk menentukan berapa pelanggaran yang diberikan. Pengadilan ya? Itu haknya, ranahnya hakim, hak prerogatif hakim. Hakim yang menentukan. Sistem pembayaran pun tidak dibayarkan langsung kepada loket penegakan hukum. Silakan menggunakan pembayaran melalui Briva. Ya, silakan langsung bayarkan Briva, nanti ada kode pembayaran. Begitu selesai, maka otomatis itu akan terbuka blokirannya. Jadi masyarakat bisa langsung melakukan. Tapi kesempatan untuk mereka menyanggah itu ada kan? Ada. Ada batas waktu yang kita berikan. Dalam
begitu dia mendapat notifikasi Anda melanggar gitu loh. Ya, Nah, berapa hari? saat itu juga bisa. Kami membuat di sana kanal ataupun kolom sanggahan. Masyarakat bisa menyanggah. Ya, kita sadari bahwa namanya kamera ya teknologi, tentu dia memiliki tidak sempurna. Tentu mungkin ada memiliki kekurangan daya tangkap, pencahayaan, kemudian kabur. Belum lagi ditambah dengan kendaraan-kendaraan yang, mohon maaf, yang menggunakan kacanya terlalu gelap. Nah, ini tentu juga menjadi evaluasi kita juga. Yang terlihat pakai sabuk, terus samar dibuat. Nah, itu bisa disanggah. Pak, faktanya saya seperti ini, seperti ini. Sabuk gitu ya. Berkembang kemudian, saat ini banyak di kolom sanggahan yang menyampaikan bahwa kendaraannya berbeda. Oh, dari apa yang di-capture itu? Ya. Ternyata nomor polisinya. Begitu tersampaikan, saya sampaikan contoh misalnya B1234. B1234 ek misalnya. Kita kirimkan kepada orangnya, sesuai nyampaikan, dengan loh Pak, itu, itu bukan mobil saya. Itu bukan saya. Tapi kenapa plat nomor saya sampai dipakai sama dia? Justru dia yang komplain ya. Inilah yang kita klaster pelanggaran-pelanggaran seperti, dan jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak. Kami klaster, kemudian kami identifikasi, barulah kita bisa akan melihat siapa sesungguhnya orang yang menggunakan plat nomor palsu tadi. Masalah hukum baru lagi itu ya. Ya. Dan banyak sekarang itu yang menggunakan merubah nomornya, ganjil genap gitu ya. Dan untuk diketahui Bang, saat ini semua pengguna kendaraan bermotor, mau itu kendaraan bermotor pribadi, mau kendaraan bermotor dinas, semuanya kena. Ya, tidak ada lagi. Karena tidak ada jaminan. Supir-supir kendaraan dinas, para drivernya tidak melanggar aturan, tidak ada jaminan. Jadi semuanya saat ini kena. Sehingga harapan kita bersama bahwa penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan ini bisa kita wujudkan. Karena memang itu tadi, tanpa kecuali setiap orang harus patuh terhadap aturan yang dibuat sedemikian rupa, tentunya untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan, potensi-potensi kepadatan, potensi-potensi ancaman terhadap kecelakaan. Ini kita buat. Kalau misalnya semuanya patuh, ya rasanya kita bisa meminimalisir berbagai potensi. Dan satu lagi, tolak ukur keberhasilan kita, ya kita semua ya, termasuk masyarakat. Tolak ukur keberhasilan kita, termasuk penegakan hukum, bukan berapa banyak kita melakukan penangkapan ataupun penindakan. Tapi tolak ukur keberhasilan kita adalah seberapa banyak kita mampu mencegah orang untuk melakukan pelanggaran. Jadi ini Pak, dalam kondisi lalu lintas seperti saat ini, yang mungkin tidak perlu kita kaji dengan ilmu yang sangat tinggi lah, itu fakta di lapangan ya. Setiap saat gitu loh kondisi lalu lintas kita ini. Kira-kira menurut Pak Direktur ya, apa yang penyebab utama itu yang sebenarnya membuat lalu lintas kita ini semraut gitu? Apa? Ya, dengan berat hati kita harus mampu mengatakan bahwa faktor human error, faktor manusia pengendara ini menjadi faktor yang paling utama. Tapi bukan hanya pengendara saja ya, tapi penyelenggara juga ya, human error juga ya. Karena tidak serius juga melihat lalu lintas ini sebagian gitu loh. Ya dibutuhkan semuanya memang, baik penyelenggara jalan, kemudian pengguna jalan, ya semuanya kita harus peka ya. Karena kita harus jeli melihat pertumbuhan ataupun perkembangan yang berada dalam konsep masyarakat sebagai apa namanya, dalam lingkup sosial ya. Berbagai aktivitas ada di dalamnya, berbagai hal ada di dalamnya. Contoh mungkin yang paling sering kali kita lihat, artinya masyarakat yang mungkin menciptakan ataupun membuka ataupun mencari lapangan kerja baru ataupun dia membuka usaha baru yang terkadang mungkin dia lupa mengabaikan sisi-sisi faktor-faktor yang berdampak terhadap lingkungan lain, seperti contohnya ya aktivitas di jalan,
Kemudian ya contoh misalnya dia mungkin membuat aktivitas kegiatan yang memanfaatkan jalan pedestrian, bahu jalan. Artinya sarana prasarana juga harus maksimal ya. Harus maksimal. Populasi kendaraan juga harus terkontrol ya. Sikap perilaku pengguna jalan juga harus tetap terjaga, terus ditingkatkan, lahir budaya-budaya tertib yang bagus supaya kita lalu lintas kita ini menjadi berbudaya, modern, dan jangan lupa lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Otomatis kalau ada yang tersumbat, kehidupan akan terganggu, gitu kan? Ya, mungkin untuk mewujudkan itu, Bang. Saat ini juga masyarakat sampaikan apa yang bisa kita lakukan. Kita coba melihat saja situasi-situasi kita di beberapa ruas jalan Jakarta beberapa titik saat ini sedang terjadi penyempitan ataupun ada pekerjaan yang memang tentu pekerjaan itu bagian dalam rangka mensupport aktivitas masyarakat. Beberapa ruas jalan Gatot Subroto sedang terjadi penyempitan, kemudian beberapa ruas jalan yang kalau kita lihat Pancoran arah ke banyak itu banyak sekali. Nah, itulah kondisi-kondisi yang harus kita maklumi ya saat ini. Yang kita juga tidak tahu kapan itu selesai gitu loh, Bang ya. Ya kira-kira demikian. Ya mungkin dibutuhkan sedikit kesabaran. Kesabaran masyarakat dan direspon oleh pihak-pihak terkait. Nah, tentunya dengan kita berlalu lintas sedikit saja mungkin kita mengganggu ataupun mengambil hak-hak orang lain, maka nah ini juga akan panjang ya. Dampaknya akan, karena nggak bisa kalau kita bandingkan dengan daerah lain ya, sedikit saja mungkin kita parkirkan kendaraan sebentar saja, kalau di daerah lain mungkin nggak ada masalah. Tapi tidak demikian dengan Jakarta. Jakarta jangankan dia berhenti, dia ngerem saja, dia berhenti saja, itu akan depannya ngerem, belakang ngerem, terus ekornya pasti berhenti. Makanya lahir jok-jok itu, Bang. Kenapa Jakarta macet? Ya karena terlalu banyak ngerem katanya. Ya kalau nggak ngerem nanti nabrak orang. Jadi gitu ya, Bang ya. Ya, inilah kondisi yang menjadi permasalahan kita bersama. Sekali lagi kami Polri, tentunya kami sangat-sangat berharap dukungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga tatanan kehidupan yang dalam hal ini masalah Kamtipmas dan juga Kamsel Lantas. Mari kita bersama-sama menciptakan itu terwujud. Patuh saja itu sudah cukup. Masyarakat setiap pengguna jalan tidak melanggar, tidak mengabaikan ketentuan, itu sudah sangat cukup. Ikuti aturan yang ada, ikuti batasan-batasan yang memang sudah ditetapkan dalam undang-undang, insya Allah aktivitas Jakarta masih bisa dan harus tetap mengedepankan kesabaran ya, supaya kita menjadi bangsa yang sabar. Gitu. Oke, terima kasih para pendengar podcast. Semoga apa yang dijelaskan Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin SIK MM, dapat menjadi pelajaran buat kita dalam rangka membangun Kamsel Lantas ke depan. Semoga lalu lintas kita menjadi urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa, dan potret modernitas bangsa Indonesia. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe. Salam Indonesia.